Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan ini izinkan saya memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa anak adalah selembar kertas putih dan kewajiban kita mengisi lembaran tersebut. Saya juga percaya guru harus selalu di depan memberikan contoh dan guru juga harus serba tahu dan mentransfer pengetahuannya tersebut kepada murid tanpa melibatkan mereka dalam pencarian konsep-konsep pengetahuan tersebut. Pembelajaran yang saya terapkan selama ini lebih berfokus pada aspek kognitif. Saya akan merasa gagal ketika peserta didik saya tidak mencapai KKM. Saya juga yakin bahwa pembelajaran terbaik adalah di kelas. Karena kelas menurut saya adalah tempat yang memang sudah disiapkan untuk belajar, sehingga dalam kelas anak akan lebih konsentrasi. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, cara pandang saya terhadap pendidikan berubah dan kepercayaan saya selama ini terkikis. Saat ini, saya sadar bahwa anak bukanlah selembar kertas putih, melainkan sebuah kertas yang sudah terisi penuh dengan coretan-coretan. Namun, coretannya masih buram. Coretan-coretan buram ini adalah sifat dasar anak, baik dan buruk, yang sudah mereka bawa sejak lahir. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntunnya, menebalkan coretan-coretan yang baik dan semakin menyamarkan coretan-coretan yang buruk. Jadi, kita hanya bisa membimbing lakunya ke arah yang lebih baik. Namun, kita tidak akan bisa menghapus dasar yang ia bawa sejak lahir. Kita hanya bisa menebalkan saja atau menyamarkannya saja. Mempelajari modul ini membuat saya sadar bahwa peran seorang pendidik adalah lebih ke Tutwuri Handayani, yaitu di belakang memberikan dorongan. Kita harus memberikan kebebasan, kemerdekaan peserta didik dengan segala kodratnya, sehingga mereka mempunyai inisiatif, berpikir kreatif, dan inovatif. Ketika anak diberikan kebebasan sesuai kodratnya, yang dalam hal ini kodrat anak adalah bermain, maka anak akan merasa senang dan tanpa sadar akan mencintai belajar. Saat ini saya sadar bahwa aspek kognitif bukan yang terpenting lagi, melainkan harus diselaraskan dengan aspek afektif, yaitu budi pekerti. Budi pekerti di sini adalah rambu atau arahan yang kita berikan pada anak, sehingga ia sadar bahwa kebebasannya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasan haruslah kebebasan yang bertanggung jawab. Budi pekertilah yang akan membentuk manusia yang humanis, manusia yang penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, yang akan membawa keselamatan dan kebahagiaan. Setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa belajar itu tidak harus di dalam kelas. Anak-anak perlu berinteraksi dengan lingkungan. Maka saya akan lebih sering mengajak mereka untuk mengenal lingkungan dan belajar di luar kelas. Hal yang akan segera saya lakukan adalah menerapkan merdeka belajar dalam pembelajaran saya. Saya akan mengajak peserta didik untuk turut serta dalam perencanaan pembelajaran,
sehingga akan antusias dalam mengikuti prosesnya. Saya akan mendorong peserta didik saya untuk berpikir kreatif, inovatif, dan mempunyai inisiatif dalam mengembangkan gagasan-gagasannya, sehingga mandiri dalam menemukan konsep-konsep ilmu pengetahuan. Saya juga akan menerapkan pembelajaran kontekstual, di mana menjadikan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar, sehingga peserta didik akan mampu mengenali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaannya. Dalam memberikan kebebasan, kemerdekaan belajar, tentu saja saya juga akan memberikan rambu-rambu atau arahan agar anak tidak kehilangan arah. Saya akan menanamkan budi pekerti melalui pembiasaan-pembiasaan, baik sebelum proses maupun saat mengakhiri proses pembelajaran. Saya juga akan meminta dukungan dari orang tua dan masyarakat lingkungan sekitar sekolah, karena bagaimanapun sekolah, orang tua, dan lingkungan sekitar adalah 3 aspek pembentuk budi pekerti seorang anak. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.